بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas dan mengkaji tentang al-qiyamatus sughra, kiamat kecil. Yang kiamat kecil itu adalah kematian. Dan kita juga sudah membahas hal-hal yang terkait dengan kematian, apa makna kematian itu. Kemudian kita juga membahas tentang hal yang terjadi pada saat kematian yang disebut dengan sakaratul maut dan hal-hal yang terkait dengannya, serta hal-hal yang terkait dengan apa yang terjadi di alam barzah atau di alam kubur, termasuk persoalan kenikmatan dan siksa kubur. Nah, pada kesempatan pertemuan yang ke-38 ini InsyaAllah kita akan masuk pada pembahasan berikutnya, masih di seputar rukun iman kelima, al-iman bil yaumil akhir, percaya kepada hari akhir, yaitu al-qiyamatul kubra, kiamat besar. Nah, kiamat besar inilah yang insyaallah kita akan bahas dalam pertemuan atau beberapa pertemuan berikutnya. Kata kiamat atau hari akhir atau hari kiamat itu di dalam Al-Quran itu disebutkan dalam jumlah yang sangat banyak ya. Ini menandakan bahwa persoalan ini adalah persoalan yang penting. Penamaan dari hari kiamat dengan istilah dan kosakata yang begitu banyak dalam Al-Quran itu mencerminkan peristiwa yang terjadi pada saat hari kiamat. Yang dari peristiwa itu lalu diambillah menjadi nama-namanya. Kalau kita telusuri ayat-ayat Quran yang berbicara tentang nama-nama hari kiamat itu bisa dikatakan lebih dari 20 nama. Lebih dari 20 nama yang tentu di sini kita enggak akan bahas semuanya. Yang kita bahas adalah mungkin yang penting-penting yang mencerminkan dari apa yang terjadi pada saat peristiwa kiamat tersebut. Apa yang pertama yang paling banyak digunakan itu adalah al-yaumul akhir. Itu disebutkan sebanyak 26 kali. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Setelah iman kepada Allah, maka kemudian disebutkan iman kepada hari akhir. Kenapa hari kiamat disebut dengan yaumul akhir? Karena disitulah dunia berakhir. Disitulah tidak ada hari lain kecuali hari yang disebut dengan keabadian. Sementara dunia ini sementara. Hari akhirat lahiyal hawayan, lahiyal hayawan, laukanu ya'lamun. Dan hari akhirat itulah yang disebut hayawan. Hayawan itu artinya bukan hewan, tapi kehidupan yang sebenarnya itu akhirat. Karena itu keliru kita kalau kita jadikan dunia ini sebagai tujuan hidup. Dan itu sudah diingatkan oleh Allah. Dunia itu mata'ul gurur, kesenangan yang menggelincirkan. Jangan sampai Anda tergelincir. Allah mengatakan ad-dunya la'ibun wa lahwun. Cuma permainan. Setiap permainan pasti ada berhenti.
Tapi kadangkala kita lupa. Kadangkala kita tidak sadar. Kadangkala kita tidak ingat. Kenapa? Karena setan selalu menanamkan kepada kita bisikan-bisikan itu. Dunia kejar. Dunia kejar. Sehingga apa? Hidup kita enggak terkontrol. Hidup kita enggak terarah. Yang haram kita embat, yang halal kita enggak peduli. Jadi yang haram kita makan terus tuh. Sudah dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rizki yang baik, kita masih merasa kurang. Maka muncullah korupsi, manipulasi. Anda bisa bayangkan Pak, gajinya sudah hampir ratusan juta, masih korupsi. Anda bisa bayangkan. Apa yang salah? Yang salah hatinya. Bukan gajinya. Orang digaji 1 juta, kalau dia merasa qanaah, syukur, nggak akan terjadi hal-hal seperti itu. Maka Islam ngajari, Anda kalau hidup di dunia mau selamat, syukuri apa yang Allah berikan, qanaah, cukup dengan apa yang diberikan Allah. Anda bekerja, wajib, beramal, wajib. Tapi soal rizki serahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika rizki Allah kasih, syukuri. Gimana cara menyukuri rizki? Pertama, dekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, bantu orang-orang yang membutuhkan. Itu ajaran Islam indah. Maka setelah hari akhir, tidak ada lagi kehidupan, disitulah terjadi perhitungan. Apa yang sudah Anda lakukan di dunia, itu akan diperhitungkan tuh. Maka rugi. Orang yang diberikan kesempatan hidup di dunia, dia tidak berinvestasi akhiratnya. Rugi. Yang kedua, Allah gunakan kata as-sa'ah. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka bertanya tentang sa'ah. Sa'ah itu artinya waktu. Sa'atul yad, jam tangan tuh. Sa'atul jidar, jam dinding tuh. Jam, waktu. Menggunakan sa'ah. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan 15 kali. Kenapa disebut dengan sa'ah? Karena terjadinya mendadak. Enggak ada peringatan. Jadi kita kaget tuh. Makanya pada saat ketika trompet ditiup oleh malaikat Israfil, kaget kita tuh. Kenapa kaget? Karena kejadian ini begitu mendadak, enggak ada peringatan. Beda kalau seandainya di Jepang mau gempa, itu kan ada warning tuh. Ada peringatan. Jadi orang bisa siap-siap kan. Dia bisa keluar dari rumahnya cari tempat yang aman. Tapi ini tanpa warning, tanpa peringatan, terjadilah kejadian seperti itu dan itu sangat cepat. Maka disebut dengan sa'ah. Bagi Allah itu sangat cepat, bagi kita itu sangat lama tuh. Kenapa? Karena di situ pada saat ditiup sangkakala hancur alam semesta ini. Yang hidup menjadi mati semua. Ditiup lagi yang kedua, dibangkitkan tuh. Yang di dalam kuburnya dibangkitkan tuh. Yang sudah mati dibangkitkan semua. Bayangkan dari zaman Nabi Adam sampai zaman terakhir hari kiamat, kira-kira berapa jumlah manusia itu dibangkitkan. Maka berkumpullah di satu tempat yang disebut dengan mahsyar. Kata mahsyar dari kata hasyara. Hasyara itu mengumpulkan. Tempat berkumpul namanya mahsyar. Sama dengan sujud sajadah, tempat bersujud masjid. Salat, tempat orang salat musalla. Itu bahasa Arab begitu, namanya isim makan. Tinggal tambah mim, jadilah dia tempat. Tapi kalau alat pakai mim juga depannya. Fathah membuka, alat untuk membuka, miftah. Bahasa Arab gampang tuh. Yang penting ngerti sorofnya, ngerti formatnya, cetakannya tuh. Kalau bahasa kita namanya cetakan, template. Kalau dalam bahasa Arab namanya sorofnya kita paham atau tasrifnya kita paham. Yang ketiga, Allah menggunakan yaumul khuruj dan yaumul ba'as. Itu dalam Al-Quran disebut. Dzalika yaumul khuruj. Itulah hari di mana orang keluar dari kuburnya.
Yaumul Ba'ts, orang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburnya. Ketika mereka lama mati, mereka kemudian pada saat hari kiamat ditiup sangkakala, muncul semua itu satu persatu. Kaget dia, enggak? Ini hari apa ini? Bingung dia, gelisah dia. Apa? Kira-kira saya selamat nggak tuh? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Hari itu kata Allah, orang kabur dari ibunya, dari saudaranya. Orang nggak kenal ibunya, nggak kenal orang tuanya. Bingung tuh, masing-masing mikirin kira-kira saya selamat nggak? Di situ muncul egoisme. Kalau ada orang yang bermasalah dengan saya di dunia, saya akan gugat dia. Supaya kebaikannya diserahkan ke saya. Kalau tidak ada kebaikan, keburukan saya diberikan ke dia. Tuh, sampai terjadi seperti itu, Pak. Maka Nabi pernah cerita. Apa cerita Nabi? Ada 2 orang saling menggugat dan tergugat. Seperti di pengadilan Allah. Pengadilan itu kan ada penggugat, ada tergugat tuh. Yang menggugat bilang, ya Allah, saya tidak ikhlas, tidak ridho, kecuali orang itu mengembalikan haknya yang pernah dia curi dari saya pada saat hidup di dunia. Makanya hati-hati di dunia, Pak, jangan anggap enteng. Tanah orang main ambil aja, 1 meter diambil. Dia ukur tuh 1 meter diambil. Ingat di akhirat nanti diminta itu. Makanya orang, misalnya pimpinan kita misalnya, kan banyak kebijakan-kebijakan yang tidak enak tuh, yang menyusahkan. Hati-hati, Pak, nanti masyarakat Indonesia akan nuntut dia itu di akhirat itu. Nggak ikhlas, nggak ridho. Kenapa? Bensinnya dicampur dengan apa itu, Pak? Kan beli premium dapatnya, beli Pertamax dapatnya Pertalite, kan gila itu. Kita maksudnya supaya motor atau kendaraan lebih baik, ternyata malah seperti itu. Dituntut di akhirat itu yang bikin itu, Pak, nanti habis mau bangkrut dia tuh. Mal muflis, dia adalah orang-orang yang bangkrut tuh. Siapa orang yang muflis? Itu orang yang kebaikannya diambil orang. Nah itu terjadi, dia protes sama Allah. Allah bilang kepada orang itu, ya fulan, serahkan hak milik dia kepada dia. Apa kata dia? Ya Allah, kebaikan saya sudah habis. Apalagi yang harus saya berikan kepada dia? Lalu Allah berkata kepada penggugat, gimana? Kebaikannya sudah habis. Apa yang kau inginkan? Kalau kebaikannya sudah habis, dosa saya pikulkan ke dia, ya Allah. Tuh, bayang, dosanya dia pikulkan ke dia. Jadi dia bebas. Akhirnya Nabi pada saat cerita dia nangis tuh. Kenapa? Kata Nabi, masing-masing orang nggak peduli sama orang lain. Masing-masing ingin selamat. Itu yang disebut dan yaumun azim. Hari yang sangat besar, hari yang sangat dahsyat. Lalu kemudian Allah berkata kepada penggugat, irfa ra'sak. Angkat kepalamu. Pas dia angkat kepalanya, Allah perlihatkan satu rumah yang sangat besar, mewah, terbuat dari emas dan perak, terbuat dari intan dan permata, begitu indah. Sampai orang itu berkata, liman hadzal bait ya Allah? Untuk siapa rumah ini? Allah mengatakan, untuk siapapun yang bisa membelinya. Engkau pun bisa membelinya, kata Allah. Saya beli dengan apa ya Allah? Apa dia bilang? Dengan memaafkan saudaramu, kau bisa membeli rumah yang sangat mewah ini di surga. Akhirnya orang itu, kalau gitu saya maafkan dia ya Allah. Dan Allah berkata, masuklah engkau ke dalam rumah ini, ajak saudaramu itu. Makanya di akhirat pun nanti, memaafkan juga jadi penting tuh, Pak. Kalau ada saudara kita yang bermasalah dengan kita, maafkan aja nanti di akhirat. Kalau sekarang belum dimaafkan, di akhirat bisa dimaafkan. Masuk surga sama, jangan sendirian. Masuk surga sama-sama. Nanti kalau Bapak masuk surga, saya nggak masuk surga misalnya, ajak-ajak saya, Pak. Ustadz tuh lagi dibakar tuh. Ajak. Atau saya masuk surga nih, Bapak masuk neraka semua. Itu saya ajak. Misalnya kan cuma misal. Mudah-mudahan masuk surga semua kan. Nah, itu yang ketiga. Di dalam Al-Qur'an disebutkan yaumul fasl, 6 kali disebut. Kata faslun itu dari fasola. Fasola itu memisahkan.
Nah, nanti pada hari kiamat itu dipisahkan orang mukmin dan orang kafir. Amal baik dan amal buruk, kebaikan dan kebatilan. Penghuni surga ashabul jannah wa ashabun nar dipisah. Maka disebut dengan yaumul fasl. Wa ma adraka ma yaumul fasl. Kemudian yaumul hasrah. Hasrah itu dari kata hasar, menyesal. Hasar. Ya hasrata, kan dalam Al-Quran ada, ya hasrata, penyesalanku terjadilah. Nah, pada saat itu, ketika kiamat terjadi, disebut dengan yaumul hasrah, karena orang-orang kafir dan orang-orang yang banyak melakukan maksiat, tapi belum bertobat pada saat di dunia, itu akan menyesal nanti. Kenapa dia menyesal? Karena waktu di dunia, kenapa dia tidak taubat? Kenapa dia tidak banyak melakukan kebaikan? Dikasih waktu oleh Allah. Ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, 70 tahun. Waktu itu digunakan untuk apa? Allah tanya itu, umurmu kau gunakan untuk apa? Hartamu kau infakkan di mana? Semua ditanya itu. Makanya rugi orang, Pak. Diberi kesempatan hidup oleh Allah, apalagi umur kita nggak lama lagi nih. Rata-rata yang hadir ini kan hampir bau tanah semua ini, ya kan? Jarang yang anak-anak muda, jarang. Itu kata Luhut, bau tanah tuh. Kata Hercules kan, bau tanah itu. Kenapa? Ya umur-umur senja. Umur berapa? Jam 5 ke atas. Jam 5 ke atas kan waktu maghrib tuh. Jam 5, ada yang 40 lah. 40 waktu asar. Waktu asar itu dikit lagi maghrib. Maghrib dikit lagi malam, itu udah senja. Nah, tinggal berapa umur kita sisanya? Bagi yang 50 tahun, 10 tahun lagi tuh. 20 tahun, 10 udah 20 lah. Kalau bisa awet sampai 70 ya. Karena rata-rata umur 60 itu udah mulai terasa itu. 60 itu mulai. Kalau awet sampai 70, Masya Allah. Apalagi sampai 80, sampai 90, itu luar biasa itu. Tapi rata-rata 60 orang sudah mulai itu. Tinggal berapa sisa umur kita? Ada yang 10 tahun, yang umurnya 40 sekarang 20 tahun. 20 tahun ini sisa umur. Maka manfaatkan sisa umur kita banyak melakukan kebaikan. Sekecil apapun kebaikan itu insya Allah bermanfaat. Makanya kalau ada majlis-majlis ilmu hadiri. Ada majlis-majlis taklim hadiri. Majlis zikir hadiri semua. Kebaikan-kebaikan hadiri. Karena itu nanti akan memberikan manfaat pada kita pada saat ketika di hari kiamat. Nah, karena itu maka Allah pernah gambarkan di dalam Al-Quran. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ya laitani. Itu seperti ucapan angan-angan yang gak akan terjadi. Ya laitani kuntu turaba. Waduh, enak banget kalau seandainya saya jadi tanah aja lah. Maka ya laitani. Di sini ya laitani qaddamtu li hayati. Aduh, alangkah senangnya kalau dulu waktu saya hidup di dunia saya banyak melakukan kebaikan. Qaddamtu li hayati. Tapi kata Allah, udah enggak ada lagi penyesalan. Sudah tidak ada lagi bahasa-bahasa seperti itu. Kala, sekali-kali tidak. Sudah terlambat. Sekarang waktunya perhitungan. Enggak ada excuse tuh. No excuses at all kalau orang barat bilang. Tidak ada sama sekali alasan. Apa yang telah kau lakukan, kau pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Makanya banyak penyesalan. Karena itu maka dalam Al-Quran digambarkan tuh. Supaya kita ingat, jangan sampai ini terjadi kepada kita. Mumpung masih hidup, gunakan waktu kita untuk banyak melakukan kebaikan. Yang berikutnya, yaumul hisab 4 kali disebut dalam Al-Quran. Yaumul hisab. Kata hisab itu artinya perhitungan. Makanya alat menghitung namanya al-hasub. Al-hasub itu alat menghitung. Itu disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Kenapa disebut yaumul hisab? Karena pada hari itu Allah menghitung semua amal, ditimbang amal kita. Apa yang ditimbang? Niat kita, pandangan mata, ucapan, semua ditimbang tuh, disebutkan Allah dalam Al-Quran. Dan Allah adil, nggak mungkin tidak adil.
tidak ada kezaliman. Wa may ya'mal yusu'an yuzabi, barang siapa yang melakukan keburukan Allah balas. Dalam surat Al-Zilzal disebutkan tuh, ada lagi. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil atom, dzarrah itu atom atau nuklir, Allah akan balas. Sekecil apapun Allah akan balas, dan tidak ada kezaliman dalam diri Allah. Allah Maha Adil. Beda dengan hakim kita. Kalau dibayar, bebas tuh. Seperti kasus yang terjadi kan. Hakim dibayar. Bukan Abdul Hakim yang dibayar, hakim yang dibayar. Bebas tuh. Itu hukum kita, seperti itu. Tapi bagi Allah, tidak ada lagi yang disebut dengan kezaliman. Maka semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka niat kita itu akan dibalas. Maka karena itu, supaya yang dibalas adalah kebaikan-kebaikan, maka perbanyak melakukan kebaikan. Itu maksudnya seperti itu. Allah inginkan kita di dunia, karena semua akan dihitung yang baik dan buruk, maka lebih bagus kalau yang dihitung yang baik-baik tuh. Mana yang lebih dominan dihitung ditimbang. Makanya pernah ada satu cerita. Nabi lihat umatnya sedang ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata tidak ada satupun kebaikan yang dilakukan. Timbangannya yang buruk semua, Pak. Pas mau diberikan, dieksekusi hukum, kalau pengadilan kan ada eksekusi itu. Kata Nabi, tahan dulu. Nabi lihat catatannya orang itu. Ternyata orang itu banyak berselawat kepada Rasulullah. Banyak menghadiri majelis maulid misalnya, kan selawatan tuh. Pokoknya selawat-selawat dia senang lah. Ternyata Pak, setelah itu amalan-amalan itu dimasukkan di timbangan itu. Ternyata timbangannya menjadi lebih berat. Akhirnya masuk ke dalam surga itu. Kenapa? Syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat Nabi. Maka kalau kita ingin dapat syafaat Nabi, yang pertama perbanyak bersalawat kepada Rasulullah. Yang kedua, meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya yang sering kita baca, Al-Qari'ah, ada Al-Waqi'ah, Al-Ghasyiyah itu ada. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Kata Qari'ah itu isim fa'il dari qara'a, bukan qara'a. Kalau qara'a membaca. Kalau qara'a itu mengetuk. Qara'al bab, mengetuk. Tapi mengetuknya dengan keras. Jadi kalau bahasa Betawi digedor-gedor tuh pintu. Itu namanya qara'a. Digedor-gedor, Pak. Ada orang kan pintu digedor-gedor tuh. Itu namanya qara'a. Atau terjadi keguncangan atau bencana yang tiba-tiba tuh, al-qari'ah. Maka dalam Al-Quran disebutkan tuh, bencana besar yang terjadi tiba-tiba itu kiamat. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Diulang 3 kali itu. Artinya apa? Di dalam bahasa Al-Quran, kalau diulang-ulang dalam bilangan yang begitu banyak, maka itu menarik perhatian. Di surah ente ini kalau diulang, misalnya logikanya gini, saya sebut 3 kali itu nama supaya ente perhatiin. Itu maksudnya. Ketika Allah sebutkan 3 kali, perhatikan tuh apa yang terjadi di dalam kiamat itu. Sama dengan Al-Haqqah. Kan ada tuh Al-Haqqah dalam surat keberapa itu artinya kiamat tuh. Wa ma adraka mal haqqah. Itu diulang selama 2 kali. Nah, sekarang kita lihat disebut dengan Al-Qari'ah karena itu menggambarkan satu peristiwa yang sangat besar, yang di situ ada kegoncangan fisik dan kehancuran total yang sangat dahsyat. Semuanya hancur tuh. Bangunan-bangunan yang besar, Pak, yang mungkin orang berpikir nggak akan hancur dengan gempa yang sangat besar, pada saat yang sama dia hancur semua tuh. Maka disebut dengan kehancuran fisik. Itu Al-Qari'ah.
Nanti di hari kiamat, Anda akan perhatikan kalau Anda sampai pada hari kiamat, itu semua gedung-gedung akan hancur. Secara fisik akan hancur. Maka disebut dengan Al-Qari'ah. Yang berikutnya Al-Waqi'ah. Surat keberapa itu? Surat ke 56 tuh, kalau nggak salah ya. Dari kata waqa'a, waqi'. Itu artinya terjadi. Sesuatu yang nyata, waqi'. Sesuatu yang tak terhindarkan. Maka hari kiamat disebut dengan Al-Waqi'ah karena dia pasti terjadi. Enggak mungkin tidak terjadi. Apabila terjadi, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqtiha kadzibah. Kata Allah, apabila terjadi al-waqi'ah, kiamat, tidak seorang pun dapat mendustakan kejadiannya. Enggak satu pun yang mengingkari itu kejadian itu. Maka disebut dengan al-waqi'ah. Yang berikutnya al-ghashiyah. Hal ataka haditsul ghashiyah. Wujuhu yawma idin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tuh. Bicara tentang hari kiamat disebut dengan al-ghashiyah. Kata ghashiyah dalam bahasa Arab kata ghashiyah menutupi. Ghashiyah maghsyian alaih. Itu tertutupi, artinya apa? Pingsan dia. Meliputi atau membungkus. Kenapa disebut dengan al-ghashiyah hari kiamat itu? Karena pada hari itu seluruh alam diliputi dengan kedahsyatannya. Semuanya. Enggak milih-milih, semuanya kena. Maka disebut dengan al-ghashiyah karena peristiwa hari kiamat itu menyeliputi, menyakup semua manusia tanpa terkecuali dan mengubah keadaan mereka secara total. Semuanya pingsan. Maka disebut dengan maghsyian alaih. Pingsan semua. Enggak ada satupun yang bisa berdiri, Pak. Waktu terjadi gempa di Palu, saya ada di Palu tahun 2018. Gempanya 9 skala Richter. Tidak ada satupun yang bisa berdiri pada saat gempa itu. Kenapa? Karena gempa itu benar-benar gempa yang dahsyat. Tidak ada satupun yang bisa berdiri, bahkan mobil aja itu loncat-loncat seperti bola bekel, Pak. Mobil tuh begini-begini, Pak. Motor langsung terpental. Saya terpental, tapi karena saya pegang pintu, saya pegang di pintu, jadi tidak jatuh. Kalau tidak pegangan akan terpental seperti itu. Itu 9 skala Richter. Kalau masih 7, 6 masih bisa berdiri. Karena Palu ini termasuk kota yang banyak terjadi gempa. Kalau 7 atau 6 itu masih biasa. Kita masih begini-begini diri juga nggak masalah. Tapi kalau sudah 9, itu sudah luar biasa. Kiamat lebih dari ini. Maka tidak ada satupun yang bisa berdiri. Semuanya pingsan tuh. Mati semua. Mau disebut dengan mati semua. Nah, disebut dengan al-ghashiyah. Nah, pertanyaannya, kenapa banyak nama? Kenapa bukan cuma satu al-qiyamah? Dan menjadi satu surat, surat al-qiyamah. Karena setiap nama di dalam Al-Quran yang bicara tentang persoalan kiamat, itu punya dimensi berbeda. Mengungkapkan peristiwa berbeda. Misalnya Al-Qari'ah, Al-Waqi'ah, Al-Ghashiyah, At-Tamatul Kubra. Kan ada At-Tamatul Kubra dalam Al-Quran. Ada As-Sakhah. Itu kiamat semua itu artinya. Nah, kenapa bisa menggunakan kata-kata yang berbeda? Padahal maksudnya adalah kiamat. Nah, misalnya Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu menunjuk pada kehancuran fisik. Sementara Al-Waqi'ah itu menunjuk pada kejadian yang pasti terjadi. Al-Ghashiyah dampaknya luas meliputi semua. Dan At-Tamatul Kubra itu skala bencana terbesar dalam sejarah. Enggak pernah terjadi bencana yang begitu besar kecuali itu hari kiamat. Itu yang terbesar. Yang terjadi kemarin seperti di negara-negara lain itu kecil, Pak. Masih kecil ukurannya tuh. Nah, yang terbesar tidak pernah ada dalam sejarah disebut dengan al-qiyamah. Itu yang dikatakan dengan At-Tamatul Kubra. Yang kedua, perbedaan nama-nama ini juga menunjukkan keindahan retorika Al-Quran ketika mengungkapkan satu kalimat. Itu hebatnya bahasa Arab. Bahasa Arab itu adalah bahasa
yang bisa mengungkapkan sesuatu dengan kosakata yang berbeda-beda. Saya berikan contoh Pak, untuk kita memperkuat bahasa Arab itu bahasa yang paling hebat. Bahasa Indonesia miskin kosakata, bahasa Inggris miskin kosakata. Saya beri contoh, bahasa Inggris buku, bahasa Inggrisnya apa Pak? Hah? Book. Kalau buku-buku? Hah? Gedebuk, bukan kok gedebuk. Books, pakai S tuh. Semuanya begitu, S. Jadi satu kan? Kalau bahasa Indonesia, buku. Kalau banyak buku, buku-buku. Miskin kan? Coba bahasa Arab, buku, kitabun. Banyak buku, kutubun. Enggak kitab-kitab. Enggak ada kitab-kitab. Enggak kitab pakai S, enggak juga kan. Tapi beda. Masjid. Kalau kita mau ikut yang pertama, salah. Masajid. Tuh lihat tuh bahasa Arab tuh. Begitu ini. Itu baru perubahan kosakata. Nah, sekarang penempatan. Saya beri contoh. Putih. Putih itu bagi bahasa Indonesia sama semua. Putih, baju Anda putih. Di atas putih. Padahal itu beda baju dengan yang di atas. Putihnya beda. Tapi kita nganggap putih. Lalu kemudian ada kayak susu-susu, putih susu. Kemudian seperti tulang, putih tulang. Masih ada putihnya. Itu miskin bahasa Indonesia. Nah, sekarang bahasa Arab untuk putih. Lihat bendanya. Bendanya apa tuh? Kalau bendanya itu adalah baju berwarna putih, maka menggunakan abyad. Saubun abyad. Bagaimana kalau putih dilekatkan bagi orang? Apakah bisa mengatakan rojulun abyad seperti orang banyak ngomong tuh? Dalam bahasa Arab yang sahih, yang benar, itu keliru. Dia menggunakan rojulun azhar. Pakai azhar, Pak. Karena kulit putih buat manusia beda dengan putihnya baju. Ada nggak orang kulitnya seperti baju putihnya? Ada nggak Pak? Nggak ada. Maka keliru kalau mengatakan rojulun abyad, tapi rojulun azhar. Gimana kalau perempuan? Oh, kalau gitu dimuannaskan aja, dibuat feminim. Azhar jadi zahra. Keliru. Imra'atun zahra, keliru. Ada lagi istilah yang dipakai untuk perempuan, imra'atun urbubah. Itu baru terkait dengan putih. Dan kata putih itu bisa diungkapkan dalam bahasa Arab dalam jumlah sampai lebih dari 100 kosakata. Makanya Al-Quran dengan bahasa Arab. Karena dengan bahasa Arab bisa menampung apa yang menjadi maksud dan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu maka dengan menyebutkan nama yang begitu banyak untuk menggambarkan hari kiamat, ini menandakan Al-Quran itu bukan kitab sembarangan. Al-Quran itu kitab yang mengandung sastra yang sangat tinggi. Sehingga orang-orang Arab, para penyair tunduk tuh dengan Al-Quran. Dan mengakui ini bukan syair. Sama dengan zaman Nabi Musa. Para penyihir itu ngerti tentang ilmu sihir. Bahkan dia tahu apa yang bukan jadi sihir, dia tahu tuh ilmunya. Ini bukan sihir nih. Kenapa? Karena tidak mengikuti hukum-hukum tentang sihir yang dipelajari. Dan orang yang mengerti para penyihir. Maka pada saat ketika para penyihir itu diminta Fir'aun untuk melawan Musa, mereka pikir Nabi Musa penyihir. Maka mereka berani. Kenapa? Karena mereka rata-rata adalah penyihir elit. Profesi yang paling tinggi pada zaman Firaun itu para penyihir. Ilmu sihir tidak bisa dipelajari banyak orang. Cuma orang-orang tertentu yang bisa belajar. Kecuali pada zaman Nabi Sulaiman. Orang bisa banyak belajar tuh. Maka dalam Al-Quran disebutkan wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru. Mereka itu orang-orang Yahudi mengikuti apa yang dibacakan setan terkait dengan sihir. Mereka menuduh Nabi Sulaiman itu kafir. Jadi orang-orang Yahudi sebagian menuduh Nabi Sulaiman kafir. Kenapa? Karena dia mempraktekkan sihir dan dia membangun kerajaannya dari sihir. Bahkan mempunyai istri sampai 1000 orang istri, Pak. Kita satu aja nggak sanggup, Pak. Dia 1000 nih Nabi Sulaiman. Makanya kalau ingin punya banyak istri, cari resepnya kepada Nabi Sulaiman tuh.
Apa resepnya sampai bisa 1000 istri? Nah, sihir bisa dipelajari oleh banyak orang zaman Nabi Sulaiman. Tapi zaman Nabi Musa enggak semua bisa. Maka ketika dia mau melawan Nabi Musa, mereka oke. Karena dia pikir Nabi Musa penyihir. Pada saat mereka melemparkan tali-tali menjadi ular, Nabi Musa melemparkan tongkat menjadi ular, dia makan semua ularnya. Apa kata penyihir Fir'aun? Ini bukan sihir. Kenapa dia ngerti ini bukan sihir? Karena dia ngerti ilmunya. Maka dia beriman kepada Nabi Musa. Lalu kemudian dipotong secara menyilang oleh Fir'aun, masuk ke dalam surga. Belum ada amalnya, baru keimanannya. Para penyihir Fir'aun yang ikut agama Nabi Musa masuk ke dalam surga. Itulah hebatnya. Makanya yang paling enak adalah orang non-muslim pada saat mau meninggal, dia ngucapin syahadat. Itu hebat. Apa? Amalnya belum ada, masuk surga. Kita dari awal sampai akhir nih Islam masih diperiksa tuh. Kenapa? Ya karena Anda sudah mukallaf tapi belum melaksanakan kewajiban dengan baik. Nah, kenapa diberikan banyak nama? Alasannya adalah untuk menggambarkan dimensi-dimensi yang berbeda dalam peristiwa itu. Kedua, menggambarkan kehebatan Al-Quran dan yang disebut dengan balaghatul Quran, kesustraan dari Al-Quran. Pertanyaan yang kedua, kapan kiamat terjadi? Mata sataqaul kiamat. Kapan akan terjadi hari kiamat? Maka dijawab oleh Allah. Karena dulu banyak orang memprediksi, Pak. Bahkan ada satu suku Inka, suku Maya di Meksiko, itu memprediksi, Pak, kiamat terjadi pada tanggal 21 Desember 2012. Sampai sekarang belum kiamat, Pak. Berarti prediksinya keliru tuh. Akhirnya dia ubah, itu maksudnya bukan prediksi kiamat, tapi dia bilang begitu. Nggak terjadi. Banyak orang juga mengatakan akan terjadi kiamat pada tahun sekian. Nggak akan terjadi. Maka kalau ada pertanyaan seperti itu, nggak perlu dijawab. Allah sudah jawab kok. Apa kata Allah? Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursa. Mereka tanya kepadamu ya Muhammad, kapan kejadian kiamat itu? Qul, katakan, innama ilmuha inda rabbi. Pengetahuan tentang hari kiamat itu ada pada Tuhanku. La yujalliha liwaqtiha illahu. Yang tidak akan diperlihatkan kapan waktunya dengan jelas illahu, kecuali Allah yang tahu. Berarti kalau ada orang meramal jangan percaya. Karena nggak ada yang tahu. Maka disebut dengan al-waqi'ah, terjadinya cepat. Disebut dengan as-sa', terjadinya cepat, mendadak, orang nggak tahu. Kedua, dijawab dengan surat Toha ayat 15. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Kalau ada yang nanya tentang hari kiamat, katakan inna sa'ata atiyatun, hari kiamat itu pasti akan datang, pasti itu. Tapi kata Allah, akadu ukhfiha, saya sembunyikan waktunya. Litujza kullu nafsin bima tas'a, untuk dibalas semua orang berdasarkan apa yang dia lakukan. Jadi karena Allah sembunyikan waktunya, maka Anda disuruh Allah fastabiqul khair, berlomba-lomba dalam kebaikan, banyak melakukan kebaikan, hindari keburukan, jangan bikin permusuhan, jangan menyebarkan hoax, fitnah dan lain sebagainya. Kebalikannya, banyak melakukan kebaikan. Ditanya lagi, kalau ditanya tentang hari kiamat, katakan Allah sudah bilang, wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib. La'alla sa'ata qarib. Boleh jadi hari kiamat itu dekat. Maka 3 jawabannya itu. Pertama, tidak ada yang tahu kapan hari kiamat. Yang kedua, Allah sembunyikan. Yang ketiga, itu akan dekat terjadi, dalam waktu dekat terjadi. Tapi perhitungan dekatnya Allah beda dengan dekat kita. Sama dekatnya orang kota dengan dekatnya orang kampung beda, Pak. Bapak tanya tuh sama orang desa, di mana? Oh, dekat sana, dekat. Pas kita jalan 50 kilo, Pak. Dekat tuh orang desa bilang dekat. Kenapa? Bagi dia dekat. Bagi kita yang biasa hari-hari rumahnya di sana, Pak, dekat Musola Al Mubarak. Ke sini naik motor, Pak. Tahu
Musola apa di sana, Pak? Ada di sebelah sana. Apa? Kan ada musola tuh. Di samping sini nih. Musola Ad-Darain deh. Sa'adatul Darain. Rumahnya di sana, mau ke masjid ini, bawa motor, Pak. Padahal dekat kan? Dianggap jauh. Nah, itulah orang kota itu. Nah, orang desa, konsepnya dekat, bagi kita jauh banget tuh. Sama, hari kiamat bagi Allah qarib, bagi kita kok nggak jadi-jadi ya? Kenapa? Karena ngukurnya dengan waktu kita. Tetapi 3 kesimpulan ini memberikan satu hikmah. Apa? Yang pertama, hikmahnya adalah kita harus waspada. Sewaktu-waktu terjadi, waspada. Bagaimana caranya waspada? Banyak melakukan kebaikan, persiapan. Tuh waspadanya. Yang kedua, Nabi pernah berpesan, enggak usah pikirin kapan kiamat. Enggak usah pikirin, perbanyak amal. Nabi pernah mengatakan, jika kiamat datang sementara salah satu kalian masih memegang bibit pohon, hendaklah ia nanamnya jika mampu. Meskipun udah mau terjadi nih Pak, kita masih megang bibit mau nanam pohon, tanam tuh pohon. Ini menandakan bahwa kebajikan sekecil apapun itu penting. Meskipun mau terjadi kiamat, tetap lakukan kebaikan. Nah sekarang, apa tandanya? Allah mengatakan qarib. Allah mengatakan pengetahuan tentang kiamat itu hanya otoritas Allah. Hak otoritasnya ada di Allah. Dan Allah sembunyikan. Tapi Allah katakan qarib, la'alla sa'ata qarib. Tapi Allah kasih tanda. Ini tanda-tandanya nih. Nah tanda-tandanya itu di dalam buku Al-Qiyamatul Kubra itu dibagi 3 yang ditulis oleh Umar Sulaiman Al-Ashqar. Itu ada 2 kitab, Al-Qiyamatul Sughra wal Qiyamatul Kubra. Itu dibagi 3. Nanti kita pelajari ini. Yang pertama adalah tanda yang sudah terjadi. Sudah terjadi tapi nggak akan terjadi lagi. Yang kedua, tandanya sudah terjadi dan terus terjadi. Dan yang ketiga, belum terjadi. Ini yang besar nanti. Misalnya apa? Dajjal. Matahari terbit dari mana? Barat. Akan muncul dukhon, asap. Nanti kita akan bahas. Tapi nanti belakangan. Yang kita bahas adalah tanda yang sudah terjadi. Ini udah jam berapa ini? Masih ada waktu sekitar 10 menit ya. Nanti untuk tanda yang sudah terjadi dan akan terus terjadi dan tanda belum terjadi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita bahas yang pertama. Yang sudah terjadi. Apa itu? Bahwa kiamat sudah dekat. Diutusnya Nabi. Diutusnya Nabi terakhir. Berarti nggak ada lagi Nabi. Diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir berarti itu menandakan kiamat sudah dekat. Karena tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, wafatnya Nabi menandakan kiamat sudah dekat. Dan ini sudah terjadi dan nggak akan terjadi lagi. Kenapa? Nabi mengatakan, aku diutus sebagai Nabi, sedangkan antara aku dan hari kiamat seperti 2 jari ini. Bu'istu wa ana wa hakadza kal hataini, kata Nabi. Jadi antara Nabi dengan hari kiamat seperti ini nih. Ini jari nih, telunjuk dengan wusta, as-sababa wal wusta, jari telunjuk dan jari tengah. Kira-kira dekat gini Pak? Dekat nih. Antara aku diutusnya, kata Nabi, dengan hari kiamat seperti ini nih, dekat. Sesungguhnya antara tanda-tanda kiamat itu, kata Nabi, wafatnya aku. Nabi udah bilang. Dan ini terjadi, sudah terjadi. Berarti kiamat udah dekat belum Pak? Sudah. Tapi ingat, dekatnya perspektif Allah dengan kita beda. Kita kalau dekat ukurannya meter. Ukurannya waktu. Yang waktu itu bisa diukur. Kalau ini tidak nih. Yang kedua, insyiqaqul qamar. Terbelah bulan. Salah satu mukjizat Nabi itu adalah mampu membelah bulan. Karena Nabi itu pernah diminta oleh penduduk Mekah agar mereka diberikan satu petunjuk tanda bahwa ini
Muhammad adalah nabi. Mereka bukti seperti orang Bani Israel minta kepada Nabi Musa untuk memperlihatkan Tuhannya. Tapi ini minta tanda, engkau nabi, berikan tanda. Maka kemudian fa'arahum al-qamara syaqqatain. Maka Allah perlihatkan kepada mereka, para penduduk Mekah itu, bulan terbelah syaqqatain. Jadi terbelah berdua itu. Kemudian disatukan lagi. Hatta ra'au Hira bainahuma. Sampai mereka ketika bulan itu terbelah, mereka lihat gua Hira ada di antara bulan tersebut tuh, pecahan tuh. Artinya apa? Kelihatan tuh. Sampai seperti itu. Qala in syaqqal qamaru ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falqataini fasataral jabala khalfatan wa kanat khalfatan fawqal jabal faqala Rasulullah Allahumma syahad. Saksikan itu. Mereka pun menyaksikan bulan terbelah dua. Kenapa ini menjadi tanda kiamat? Karena Allah yang mengatakan dalam surat Al-Qamar, surat yang ke-54 di dalam Al-Quran. Kata Allah, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Iqtarabat dari kata qaruba, dekat. As-sa'ah, hari kiamat. Hari kiamat itu dekat. Apa tandanya? Wan syaqqal qamar. Bulan terbelah. Berarti tanda dekatnya hari kiamat itu yang sudah terjadi adalah terbelahnya bulan. Benar nggak bulan terbelah? Ada penelitian dan bukti sejarah mengatakan bulan itu ada retakannya. Ini bisa kita lihat misalnya bukti sejarah, catatan astronomi kuno dari peradaban India dan Cina, seperti dalam naskah karya Raja India Chandra Vikramaditya disebutkan adanya fenomena bulan terbelah sekitar abad ke-6. Jadi abad ke-6. Abad ke-6 itu abadnya siapa? Nabi Muhammad SAW hidup. Diutus sebagai Rasul pada abad ke-6. 570 lahir, kemudian 610 sampai 600 sekian, 623 atau apa itu adalah wafatnya Rasulullah SAW. Jadi ke abad ke-6 tuh. Antara lahir tahun 570 sampai meninggal di 600-an berarti abad ke-6. Bulan terbelah. Kapan tuh? Zamannya Rasulullah SAW. Berarti ada. Dan ini tandanya sudah terjadi. Dan yang ketiga, tanda yang sudah terjadi adalah seperti dikatakan Nabi. Yang ngomong nih Nabi semua. Bukan kita. Apa? Kemunculan api dari tanah Hijaz pada tahun 654 Hijriah. Yaitu sekitar 1256 Masehi. Zaman lalu itu. Dan ini sudah dikatakan Nabi. Nabi mengatakan, ini sebelum terjadi, Nabi udah bilang, la taqumus sa'atu hatta takhruja narun min ardil Hijaz tudi'u a'naqal ibili bibusra atau bibusra. Apa kata Nabi? Kiamat tidak akan terjadi hingga muncul api dari tanah Hijaz yang menerangi leher-leher unta di Busra. Ini hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Ahmad, hadis sahih. Nabi bilang dulu. Dan Hijaz itu adalah wilayah di Arab Saudi yang mencakup Mekah, Madinah dan sekitarnya. Itu Hijaz. Nah, kota Busra itu adalah kota kuno di Syria. Sekitar 1.200 km dari Madinah. Itu ada dua kota disebutkan, Hijaz dan Busra. Dan itu terjadi setelah itu. Kapan? Pada tahun 654 Hijriah terjadi letusan gunung berapi besar di wilayah Hijaz dekat Madinah. Yang dikenal dengan api Harat Rahat. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir, penulis kitab sejarah Al-Bidayah wan Nihayah, dan oleh Sibtu Ibnul Jauzi yang menulis kitab Mir'atuz Zaman, serta seorang sejarawan yang bernama Abu Syama, sejarawan abad ke-7 Hijriah, menggambarkan api itu menyala selama berminggu-minggu, menerangi langit hingga terlihat seperti siang hari di malam hari. Maka disebut dengan tudi'u a'naqal ibil bi Busra. Dia menerangi leher-leher unta di Busra, maksudnya wilayah-wilayah di daerah Suriah.
Dan itu terjadi. Dan dampak letusan ini menyebabkan gempa bumi, asap tebal, dan aliran lava yang menghanguskan wilayah sekitar. Cahayanya dilaporkan mencapai wilayah Syam, Suriah termasuk Busra. Berarti sudah terjadi. Ini yang sudah terjadi, dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, tanda yang sudah terjadi, kata Nabi, la taqumus sa'atu hatta tuqatila Turk hatta yaqbidallahu al-jizya wa yakhudhu bisuyuf haqqallah. Kiamat tidak akan terjadi hingga kalian memerangi bangsa Turki, hingga Allah menghentikan penerimaan jizyah dan mereka musuh mengambil hak Allah dengan pedang. Zaman Turki Utsmani itu masih ada jizyah, masih ada kharaj, tapi kemudian jizyah dan kharaj sudah tidak ada lagi sampai sekarang. Kenapa? Dihapus. Yang membuat jizyah itu berakhir. Jizyah itu adalah orang non muslim bayar kepada pemerintahan muslim, itu jizyah. Kalau kharaj, pajak tanah. Kenapa bisa berakhir jizyah? Karena sistem khalifah berakhir, yaitu pada zaman Turki Utsmani. Hatta tuqatilu Turk. Nah, sistem jizyah itu berlaku selama kekhalifahan Islam sampai runtuhnya khilafah Utsmaniyah. Negara-negara muslim beralih ke sistem negara bangsa, nation state, seperti Indonesia dan lain sebagainya. Itu menjadi negara bangsa. Tidak ada lagi jizyah. Satu. Kedua, perjanjian internasional pada abad ke-19 Masehi, tekanan kolonial Eropa memaksa Kesultanan Utsmaniyah menghapus jizyah melalui reformasi tanzimat. Jadi ada reformasi hukum. Salah satu yang dihapus adalah orang non-muslim bayar kepada muslim, pemerintahan muslim, itu dihapus. Diganti dengan pajak universal. Yang ketiga, perubahan status non-muslim. Non-muslim di negara muslim modern memiliki hak kewarganegaraan penuh, sehingga jizyah tidak bersifat simbolis, tidak lagi relevan. Maka di negara bangsa, orang non-muslim itu bukan dianggap ahlu zimmah, tapi dianggap warga negara. Kalau di kekhilafan Islam dianggap ahlu zimmah. Ahlu zimmah itu maksudnya apa? Mereka yang berada di bawah perlindungan muslim, maka membayar jizyah. Sekarang udah nggak ada, Pak. Di negara-negara yang dianggap muslim, sampai Iran dan lain sebagainya, sampai Saudi Arabia, nggak ada jizyah sekarang. Adanya cuma pajak. Istilahnya jizyah itu tidak ada lagi. Ini menandakan kata Nabi, kiamat tidak terjadi sampai Allah cabut aturan hukum tentang jizyah. Sekarang jizyah udah nggak ada nih. Berarti kiamat dekat atau masih jauh? Dekat. Ini yang sudah terjadi. Insya Allah kita akan bahas tentang tanda-tanda yang sudah terjadi dan terus terjadi. Yang kedua, tanda-tanda yang belum terjadi. Ini agak panjang. Yang belum terjadi, yang sudah terjadi dan terus terjadi panjang, sampai 12 tandanya di dalam kitab Al-Qiyamatus Sughra wal Qiyamatul Kubra dijelaskan. Kedua, tanda-tanda yang belum terjadi. Dan ini juga banyak ceritanya. Nanti kita akan ceritakan. Supaya kita orang Islam yang mengaku beriman kepada hari akhir ngerti tuh tentang persoalan ini. Selama ini kita cuma ditanya rukun iman berapa? 6. Percaya kepada Allah dan seterusnya, percaya kepada hari akhir. Tapi nggak ngerti tuh tentang apa yang terjadi pada hari akhir. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan Allah bisa bertemu dalam forum pengajian subuh ini. Insya Allah ini bisa memberikan motivasi kita untuk banyak melakukan kebaikan dan investasi akhirat. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wal afwa minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.